Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan keadaan di alam kubur ya, yang itu pembahasannya cukup panjang sampai 3 kali pertemuan belum selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih pada pembahasan yang sama terkait dengan persoalan keadaan di alam kubur. Babun minhu. Pakai kitab apa itu? Mukhtasar. Kan udah dikirim flyernya. Ente nggak baca. Coba saya pikir ada di buku, ada di tas. Kemarin kan harusnya mukhtasar, tapi karena saya sakit ya, jadi ini kan sampai 5 ya, sampai ke 5 nih, jadi sampai 5. Jadi yang malam ketiga kita tarik untuk kedua. Nanti malam keempat zubda, malam kelima mukhtasar lagi. Kan 5 kali. Babun minhu, pembahasan masih terkait dengan persoalan sebelumnya ya. Babun, pembahasan, bab minhu, dari pembahasan sebelumnya. Rawa itu artinya meriwayatkan. Jadi harus kita ingat. Paling tidak ada satu kosakata bahasa Arab kita ingat. Rawa itu meriwayatkan. Dari kata rawa muncul kata riwayah. Dari kata itu muncul kata rawi. Maka kita nggak bisa bilang baca rawi, nggak bisa. Rawi itu artinya yang meriwayatkan. Harusnya baca riwayah. Tuh gitu, bukan baca rawi. Cuma karena kita memudahkan bahasa, kita bilang baca rawi. Kalau baca rawi kan berarti baca apa itu? Kita maulid kan? Kita maulid tuh. Rawa, siapa yang meriwayatkan? Nah, kalau ditanya siapa yang meriwayatkan berarti dia fa'il. Berfungsi sebagai fa'il, pelakunya, subjek. Rawa, kalau fa'il dibacanya ya dhamma, maka kita harus baca rawa al-imamu. Yang meriwayatkan adalah imam. Imam siapa? Ahmadu, Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kita sering ulas adalah salah satu pengumpul hadis Nabi. Nama kitabnya Musnad Imam Ahmad, dan beliau ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi murid dari Imam Syafi'i banyak yang menjadi ulama besar, salah satunya adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad nggak pernah lupa doain gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Jadi dia nggak pernah lepas sampai 20 tahun. Dia tidak lepas mendoakan Imam Syafi'i. Itu adab murid terhadap gurunya luar biasa. Padahal mereka ini adalah para imam madhab. Dan dia adalah pendiri madhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Wa Abu Daud, termasuk Abu Daud, ini adalah madhabnya Syafi'i, Abu Daud. Kalau Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i, tapi punya pendapat sendiri. Kalau Abu Daud madhabnya Syafi'i. Man, dibuka aja tuh man, supaya masuk lagi. Bi isnadin, isnad itu dari kata sanad. Sanad itu mata rantai perawi. Jadi mata rantai perawi dari zaman Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mata rantai perawinya sahih, nggak ada masalah. Maksudnya gitu. Berarti hadis ini hadis sahih. Bi isnadin sahihin, dengan isnad, sanad yang sahih, artinya tidak ada celah, tidak ada cacat, dan ini berarti bisa diterima periwayatannya.
Karena hadisnya sahih. Dari siapa? Dari sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib. Jadi sahabat Nabi itu ada salah satu yang bernama Bara bin Azib. Kapan-kapan kita cerita nih tentang Bara bin Azib, siapa dia. Radhiyallahu ta'ala anhu, biasanya kalau kita sebut sahabat pasti kita sebut dengan radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang bilang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama dia, para sahabat as-sabiqun al-awwalin itu. Dan mereka pun ridho dengan Allah. Maka kita sebut setiap bilang sahabat Nabi, kita bilang radhiyallahu anhu. Itu begitu adabnya. Adab seorang muslim terhadap para sahabat Nabi ya seperti itu. Qala, dia berkata, Al-Bara bin Azib, kharajna, dari kharaja, keluar. Kalau na berarti nahnu kharajna, kami keluar. Ma'a, bersama. An-nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi janazati rajulin, fi, di kan, jenazah rajulin, seseorang. Tapi kalau kita artikan, kami keluar beserta Nabi membawa jenazah seseorang. Seorang dari mana? Minal ansori, dari golongan ansor. Ansor itu adalah penduduk asli Madinah. Ansor. Sementara penduduk Mekah yang pergi dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Jadi ada dua kelompok, ansor, muhajirin. Yang kedua kelompok ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr. Disebutkan orang-orang muhajirin adalah ulaika humus shadiqun, orang yang imannya benar. Saking benar imannya, Allah perintahkan untuk hijrah, dia hijrah, dikeluarkan, ditinggalkan semua harta bendanya, keluarganya, rumahnya, dia tinggalkan. Kalau kita mungkin berat ninggalin rumah, apalagi harta benda kita disuruh pergi, nggak mau kita. Tapi karena yang suruh Allah dan mereka imannya benar, imannya kuat, dibuktikan dengan sami'na wa ta'na. Dia dengar, dia patuhi. Itu kelompok muhajirin. Ansor lain lagi. Mereka ini adalah ulaika humul muflihun. Kata Allah, mereka ini orang-orang sukses. Kenapa? Karena sifat dermawannya tinggi. Ada saudaranya yang datang, mereka bantu. Di situ Rasulullah mempersaudarakan antara ansor dan muhajirin. Dan bentuk persaudaranya luar biasa kuat. Sampai umat Islam di Madinah itu menjadi umat yang sangat kuat. Fantahaina ilal qabri, maka kemudian intaha, berhenti. Intaha itu selesai. Intahaina, kami berhenti. Berhenti di mana? Ilal qabri, ke tempat penguburan. Walamma, dan ketika yulhadu, dibuat tiang lahatnya atau liang lahatnya, digali liang lahatnya tuh. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian jalasa, duduk. Wajalasna, kami pun duduk, kata para sahabat Nabi. Ceritanya Bara bin Azib. Duduknya di mana? Haulahu, di seputar Rasulullah. Ka'annama, seolah-olah ala ru'usina, di atas, ala di atas. Ru'us itu kepala, jamak dari ra'sun. Maka dari kata itu muncul kata ra'is, ketua. Dari kata itu jamaknya ru'us. Ra'sun jamaknya ru'us. Kan dalam Al-Quran banyak tuh, ru'us hakum. Ada kan? Apa tuh? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ru'us. Tuh, ini kepala ini. Basuhlah kepala kalian. Di sini ala ru'usina, di atas kepala kami, at-tayru, burung. Jamaknya tuyur, burung. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa, kalau ada kata ja'ala, yarfa, itu satu paket. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai mengangkat. Ja'ala itu mulai mengangkat. Yarfa, rofa, mengangkat. Apa yang diangkat? Basaruhu, pandangannya dia ke atas begini nih ngelihat. Kan seolah-olah ada burung. Berarti nggak ada burung kan?
Rasul angkat ke atas tuh. Wa yanduru, dan beliau melihat, nadhara yanduru nazrun, melihat. Kalau alat untuk melihat namanya nadhar, kacamata. Kalau alat untuk melihat pakai teropong namanya apa tuh? Mindor. Bukan keker. Keker itu bahasa Indonesia. Mindor. Dari nadhara tuh. Membuka fataha, alat untuk membuka miftah. Enak kan? Mengambil air dengan apa tuh? Gayung. Ghorofa. Alat untuk mengambil air dengan gayung tuh, alat untuk mengambil air tuh di kolam namanya migrof. Dari kata ghorof. Itu bahasa Arab gampang tuh. Tapi itu harus belajar dulu. Belajar alatnya. Kalau belajar alatnya gampang kita baca kitab. Wa yanduru ila sama, Rasul kemudian melihat ke langit. Wa yakhfidu basarahu, setelah melihat langit, dia tundukkan pandangannya. Yakhfid menundukkan. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Di dalam Al-Quran tuh, rendahkan sayap-sayapmu buat orang beriman. Maksudnya kalau di depan orang beriman jangan sombong. Harus rendah hati. Menggunakan kata yakhfidu. Nanti kata kasroh tuh itu menggunakan khobdu. Bil khobdi. Kenapa? Rendah. Kalau kasroh di atas atau di bawah? Di bawah. Maka menggunakan wa alamatu al khobdu. Alamatul khobdi. Tanda kasrohnya itu adalah misalnya ya atau kasroh dan lain sebagainya. Wa yakhfidu basaruhu, dan merendahkan pandangannya. Wa yanduru ilal qabri, lalu kemudian dari atas dia begini, lalu diturun dilihat ke kuburan. Summa qala, Rasul kemudian berkata, a'udzu billahi min adabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berarti di dalam kuburan ada azab, ada siksa. Karena hadisnya sahih. Karena ada juga sebagian aliran di dalam Islam yang tidak mengakui ada azab kubur. Terutama kelompok Mu'tazilah, enggak percaya dia. Dengan logika-logika, karena orang-orang Mu'tazilah pakai akal. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat azab kubur itu ada. Apa buktinya? Yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan. Yang kedua, dalam hadis-hadis Nabi disebutkan. Bahkan Nabi berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Berarti azab kubur ada. Kalau ada azab kubur, berarti azab itu pasti ada penyebabnya. Gitu loh. Apa penyebabnya? Nanti disebutkan tuh penyebab-penyebab orang mendapatkan azab kubur. Nah, kita belajar Mukhtasar ini harus mempersiapkan diri supaya tidak terkena azab ini. Maksudnya, harus tahu, kalau enggak bingung. Banyak orang enggak ngaji, enggak ngerti. Kemarin saya ditanya tuh sama Ustadz Mahfud Arsyad. Ada juga babai depan. Ustadz, ada Ustadz bilang, nih dia cerita, Ustadz bilang itu orang kafir enggak ditanya di dalam kuburnya oleh malaikat munkar nakir, karena udah pasti masuk neraka. Saya bilang enggak, tetap ditanya, tapi enggak bisa jawab. Karena apa? SOP-nya harus ditanya. Harus ditanya, standar operasional prosedur. Enggak mungkin enggak ditanya, kecuali yang Allah kecualikan. Siapa? Para nabi dan rasul. Enggak mungkin nabi dan rasul ditanya man rabbuka. Kira-kira lucu enggak tuh? Nabi Muhammad ditanya, man rabbuka, lucu enggak? Lucu kan? Para nabi dan rasul tidak ditanya. Orang yang mati syahid enggak ditanya, karena dia pasti masuk surga. Itu di pengecualian. Tapi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik ditanya, man rabbuka? Dia diam, enggak tahu tuh. Enggak bisa jawab, kemplang. Jadi disebutkan nanti di sini. Yang kedua ditanya, man nabiyuka? Enggak tahu. Kemplang lagi. Kalau kita, insya Allah bisa menjawab, karena kita muslim. Tapi ada yang menjawabnya susah. Itu tergantung dari amalnya itu. Maka kalau ditanya, pasti ditanya. Nanti kita akan jelaskan. Di sini ada juga pembahasan itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak yang nggak ngerti. Oh, maksudnya. Padahal ini bagian dari iman. Iman kepada apa? Iman kepada hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Salah satu pembahasan tentang persoalan kubur ini.
Qalaha miraran. Rasulullah mengucapkan ha itu, doa tadi itu miraran. Miraran dikata marrah. Artinya apa? Iya, berkali-kali. Ucapinnya Allahumma apa? A'udzu billahi min adzabil qabri, a'udzu billahi min adzab. Ucap berkali-kali. Berarti serius nih. Kalau Rasulullah mengucapkan berkali-kali berarti ini serius. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seseorang hamba yang mukmin, ya diceritakan tentang orang mukmin dulu nih Rasulullah cerita. Idza kana fi qubulin minal akhirati, apabila dia berada dekat dengan akhirat, wan qita'in anid dunya, dan terputus dari dunia, maksudnya mau meninggal. Dia udah di ujungnya nih. Ibarat udah di pintu akhirat. Kuburan pintu akhiratnya. Pintunya. Karena orang kalau udah masuk kubur, itu udah masuk transit. Bapak mau pergi ke Jakarta, masuk ke terminal tuh. Langsung berangkat atau nunggu dulu? Dulu namanya terminal. Itu yang disebut, kalau orang sudah berada di bandara, pasti berangkat nggak? Pasti berangkat, terusnya gitu. Illa qabulin minal akhirah, dia berada di tempat yang itu udah dekat dengan akhirat. Wan qita'in anid dunya, dan terputus dari dunia. Maksudnya berada pada posisi dia akan meninggal. In qita' itu terputus. Qata'a memutus, memotong. Qata'a mengiris-ngiris. Itu bahasa Arab tuh. Kalau qata'a memotong biasa. Tapi kalau pakai qata'a, ada tasdid tuh. Qata'a itu mengiris-ngiris, potongnya itu kecil-kecil. Nanti dalam Al-Quran disebutkan, yang disebut dengan makanan namanya zakum tuh. Makanan di dalam neraka namanya zakum tuh. Zakum kalau dimakan, faqatta'a am'a'ahum, maka buah zakum itu akan mengiris-ngiris usus yang ada dalam diri mereka. Jadi kalau kita makan buah zakum ini bagi penduduk neraka, itu makanan itu malah ngiris-ngiris usus tuh. Bukan cuma dipotong, kalau dipotong mungkin nggak terlalu sakit, tapi kalau diiris-iris, perih. Hah? Qata'a itu. Di sini in qata'a. Qata'a memotong, in qata'a terpotong. Terputus maksudnya. Itu bahasa Arab. Wan qita'in terputus anid dunya dari dunia. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ja'ahu malakul mauti. Ja'a datang. Hu kepada orang itu. Siapa? Malaku, malaikat. Al-mauti, malaikat maut. Jadi di dalam tradisi Islam itu jarang disebut Israel. Tapi malakul maut. Di dalam Al-Quran nggak ada kata Israel. Ada malakul maut. Yaitu malaikat maut. Namanya Israel. Tapi banyak orang mengatakan itu bukan nama. Bukan Israel. Tapi kita untuk lebih selamat mengucapkan, bilang aja malakul mauti. Datanglah malaikat maut, fajalasa. Malaikat maut itu lalu duduk kepada orang yang sedang sakaratul maut, inda ra'sihi, di dekat kepalanya. Fayaqulu, lalu dia berkata, malaikat maut bilang sama orang yang mau meninggal, yang beriman, yang tentu imannya benar-benar iman, ukhruji dari kharaja, keluar. Kharaja yakhruju ukhruj. Ukhruj itu keluarlah. Karena dia perempuan, ukhruji. Kenapa? Karena yang diseru ini adalah jiwa. Jiwa ini mu'annas. Mu'annas perempuan, berarti ngucapinnya ukhruji. Sama, kalau ada perempuan ada depan pintu mau masuk, kita bilang udkhuli. Gitu. Masuklah. Di sini ukhruji, keluarlah. Ayyatuhan nafsul mutmainnatu, wahai jiwa yang tenang. Berarti di dalam Al-Quran ada banyak jiwa. An-nafs. Apa? Ada an-nafsul lawamah. Jiwa yang selalu mencela dirinya. Yang kedua, ada an-nafsul ammarah. Jiwa yang mengantarkan kepada dosa. Itu yang sering kita alami tuh.
Dan yang ketiga adalah jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang ila magfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman kalau meninggalnya bagus. Karena malaikat datang, malaikat maut itu enggak bentak-bentak dia. Dia bilang, "Ukhruji," keluarlah. Keluar tuh. Dan dalam keadaan yang tenang. Fatakhruju, maka kemudian keluarlah. Kharaja, yakhruju, takhruju. Apa yang keluar? Nafsuhu, jiwanya, rohnya keluar. Fatasilu, maka kemudian setelah keluar, tasilu, dia seperti mengalir. Kata sail itu banjir tuh. Sailul arim, banjir arim yang pada zaman negeri Sabah itu. Karena ada banjir besar tuh. Namanya sailul arim. Maka kata-kata sala yasilu itu artinya mengalir. Jadi ruh itu mengalir. Seperti apa? Kama yasilu qatru usqa. Kama yasilu, sebagaimana mengalirnya dan menetesnya qatru itu tetesan. Qatrun nada, tetesan embun. Ada namanya kitab Qatrun nada. Anaknya Gus Dur namanya Qatrun nada. Gus Dur. Nama kitab mungkin diambil dari nama kitab tuh, Qatrun nada. Saya punya kitabnya, kalau nggak salah ada tuh. Itu kitab tentang nahu, tentang ilmu nahu. Jadi kalau belajar nahu itu ada yang paling rendah Matan Jurmiyah. Matan Jurmiyah ada syarahnya, Mukhtasar Jiddan. Nah, nanti mau habis Mukhtasar Jiddan ada namanya Imriti. Dari Imriti itu ada Qatrun nada. Habis Qatrun nada baru muncul Matan Alfiyah yang tinggi itu. Matan Alfiyah ada syarahnya namanya Syarah Ibnu Aqil. Saya punya tuh Syarah Ibnu Aqil. Jadi saya pernah belajar dengan Muallim Bunyamin dulu, masih muda. Muallim Bunyamin belum terkenal. Masih pengajiannya itu masih di rumahnya itu. Di jalan apa sih? Jalan apa sih itu? Di Kelik tuh. Dulu masih ada depannya musola, di rumahnya ini, di sampingnya tuh ada kayak aula kecil. Kita belajar tuh. Tapi nggak lama, sekali doang. Yang penting saya pernah jadi muridnya. Sekali aja cukup. Setelah belajar nahu matan alfiyah, baca aja sendiri. Yang penting udah ada pernah belajar. Dengan Mu'allim Syafi'i, pernah belajar. Yang penting pernah belajar, pernah jadi muridnya. Meskipun nggak rutin ya. Akhirnya belajar sendiri, alhamdulillah bisa. Karena kita pakai Syarah Ibnu Aqil. Karena matan alfiyah itu paling berat. Susah, 1000 bait. Bayangkan 1000 bait kita harus hafal. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki. Itu awalnya tuh. Jadi dia syair. Kita aja yang bahasa Arab nggak bersyair aja susah, apalagi bersyair. Nah, syair ini kemudian nggak bisa dipahami kalau nggak ada syarahnya. Maka syarah yang paling bagus adalah Syarah Ibnu Aqil. Ya, kalau udah bisa nahu yang nggak usah lagi baca-baca banget kan. Yang penting udah bisa baca kitab. Tujuan orang belajar nahu untuk apa, Bang Haji Puji? Kan udah baca kitab. Kalau udah bisa kitab, ngapain lagi kita belajar nahu, grammarnya gitu. Kalau ente mau bisa baca kitab, nah belajar nahu. Sambil dilatih. Tapi kalau udah bisa baca kitab, nggak usah belajar nahu. Udah tujuan tercapai. Tinggal melatih, memahami struktur kata dan bahasa. Tapi harus rajin ya, karena saya juga rajin banget dulu belajar. Nah, kita terusin. Kama yasilu qatrus sakko. Kata sakko itu artinya ceret. Karena sakko itu artinya menuang. Alat untuk menuang sakko atau siko. Itu namanya kalau dalam bahasa ini namanya waterling atau water carrier. Jadi seperti ketel. Itu pernah lihat orang nyiram pakai ketel yang begitu tuh. Nah, itu namanya ceret namanya. Itu namanya sakko dalam bahasa Arab. Ya, kalau ceret kan keluar airnya tuh, lancar nggak tuh? Lancar. Seperti itulah jiwa orang beriman keluar dari badan orang. Gampang. Karena orang itu gampang nurunnya kan?
Nah, seperti itu digambarkan. Kama yasilu qatrus saqa, sebagaimana mengalir menetes tetesan dari ceret itu, tempat air. Keluarnya gampang, gak susah. Orang beriman. Nggak perlu ada penyaring, keluar aja dia. Summa yanzilu malaikatun, kemudian yanzilu nazala, yanzilu turun. Summa yanzilu malaikatun, kemudian turun siapa? Malaikat. Di sini bukan cuma satu, banyak. Malaikatun bukan malak. Kalau malak satu, maka malaikat maut disebut malak. Malakul maut nggak bilang malaikatul maut. Malaikat maut cuma satu, tapi pembantunya banyak. Awan namanya. Pasukannya banyak. Tapi malaikatnya satu. Summa yanzilu malaikatun minas sama, kemudian turun malaikat dari langit. Gimana tuh malaikat tampangnya? Bidul wujuhi, yang wajahnya itu putih bersinar. Wajahnya putih. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna wujuhahum asyamsu, seolah-olah wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Matahari bersinar nggak sih? Sinar. Seperti itulah wajah para malaikat yang turun menyambut orang mukmin yang meninggal nanti itu. Turun tuh malaikat. Ma'ahum, malaikat itu membawa, ma'ahum bersama mereka. Maksudnya mereka bawa itu. Apa yang dibawa oleh malaikat itu? Akfanun. Akfan itu kain kapan. Jadi kain kapan dibawa tuh. Min akfanil jannah, yang kain kapan itu berasal dari surga. Dari surga dibawa. Anda bayangkan, surga ini adalah tempat terbaik, terindah, sempurna. Kalau kain kapan diambil dari surga, kira-kira kain kapan yang sempurna enggak? Sempurna dong. Enggak ada yang tidak sesempurna surga. Sempurna itu surga. Apa surga itu sempurna? Enggak ada cacatnya, enggak ada celaknya. Kenapa? Anda bayangkan apapun yang diminta ada. Ini dipikirkan. Walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang dibaca Haji Ali itu kalau jadi imam tuh. Kalau subuh tuh. Apa? Kamu akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tastai anfusukum. Ente mau makan apa? Bubur. Ada bubur. Baru niat ngomong ya. Udah dia hadir di depannya tuh. Apapun yang kita minta, walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafur. Langsung Allah turunkan tuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempurna, Pak. Kalau di dunia nggak sempurna, Bapak mau makan bubur, belum tentu bubur sesuai keinginan kita. Satu buahnya bubur, suatu tujuan bubur nih beda-beda rasanya. Yang sana nggak enak, anu sana nggak enak. Ada yang bilang sana nggak enak, yang sini enak. Berarti nggak sempurna tuh. Maka sesuatu yang sempurna pasti akan menghasilkan yang sempurna. Nah, bayangkan kalau kain kapan dari surga seperti apa sempurnanya itu. Itu maksudnya. Ma'ahum akfanun min akfanil jannati wa hanutun. Hanutun itu artinya kayak minyak wangi. Makanya orang kalau mau memandikan mayat, setelah dimandikan itu pakai hanut. Namanya hanutul mayyit. Apa? Misalnya campuran antara wangi-wangian dengan kafur. Tadi kafur kan? Dengan sesuatu yang lain yang digunakan untuk menempel atau memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Itu namanya hanut. Hanutul mayyit. Apa namanya? Bidara termasuk dicampur dengan wangi-wangian. Ya. Tapi hanutnya ini minyaknya min hanutiha, dari minyak wangi surga. Bayangkan, surga tempat sempurna, berarti minyak wanginya sempurna. Itu yang akan didapati orang mukmin yang akan meninggal. Fayajlisuna minha, mereka pun kemudian duduk maddal basari. Yang kalau kita lihat sepanjang pandangan kita, mereka duduk tuh. Kalau kita ngelihat begini nih orang, sepanjang pandangan kita, mereka duduk, banyak orangnya? Banyak tuh maksudnya. Sampai sono kelihatan, nah, sampai situlah. Misalnya saya duduk sini nih, dari duduk depan tuh, lalu kemudian banyak orang, sepanjang pandangan saya, sampai ujung sana kelihatan masih. Segitulah banyak itu. Malaikat yang duduk, mereka membawa
kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Sebelum meninggal tuh, udah siap. Mau disambut nih. Ruhnya orang beriman. Fa idza qabidaha, apabila dicabut, tuh dicabut apanya? Ruhnya. Siapa yang cabut? Al malaku, malaikat maut yang mencabut malaikat maut. Bukan teman-temannya. Jadi gini ceritanya, kalau orang meninggal, itu malaikat maut sudah tahu dia akan meninggal karena udah ada satu catatan. Lalu setelah malaikat maut lihat kepada orang yang akan meninggal itu, a'wanul malaika, ini para pembantu malaikat maut udah tahu orang itu akan turun dia. Turun. Yang satu megang tangan kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri. Akan siap. Baru kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka dorong. Supaya keluar tuh ruhnya. Keluarnya di kaki didorong. Dari sini didorong tuh. Nanti keluarnya di mana? Sini. Pas sudah sampingnya baru malaikat mau tarik. Ngerti nggak di gambarannya? Seperti itu gambarannya. Mam, tahu Mam? Baru tahu kan? Oh. Itu tukang sampah. Tukang sampah begini. Pakai kait gitu. Dia nonton film tuh. Nah, jadi dia yang mencabut malaikat maut, tapi yang suruh Allah. Pada hakikatnya Allah yang mematikan. Tapi Allah mematikan disuruh orang. Maksudnya utusan, namanya rasul. Utusan. Tawaffathum rusuluna, akan mewafatkan mereka para utusan kami. Malaikat maut dan teman-temannya, itu maksudnya. Jadi malaikat maut itu satu. Nggak usah pikirin gimana caranya malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang banyak. Nggak usah pikirin. Kalau pikirin nggak akan ketemu jawabannya kan. Fa idza qabidaha al malaku, apabila malaikat maut mencabut ruhnya itu, lam yada'uha fi yadihi tarfata'in. Maksudnya apa? Lam, tidak, yada'uha, mereka tidak biarkan itu ruhnya fi yadihi, di tangan malaikat maut, tarfata'in. Tarfata'in itu sekejap mata. Tarfa itu sekejap. Ain mata. Maksudnya apa? Malaikat maut mencabut nyawa orang beriman, dia tidak biarkan berada di tangannya sekejap mata. Maksudnya adalah proses pencabutan nyawa tersebut begitu cepat dan lembut. Sangat cepat, sehingga sampai di sini enggak. Saking cepatnya, saking lembutnya, enggak ada penderitaan, enggak ada penundaan. Itu bahasanya lam yada'uha fi yadihi tarfata'in. Mereka para malaikat itu tidak membiarkan ruh ada di tangan malaikat maut sekejap mata. Saking cepatnya tuh. Anda kalau sekejap mata kan cepat. Ngedip tuh, itu sekejap mata, cepat tuh. Sama dengan kasus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan ingin memperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah terhadap Ratu Balqis. Karena Ratu Balqis ini kan dia ingin mengecek juga tentang kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perlu memperlihatkan kekuasaannya supaya dia tunduk tuh. Apa yang dilakukan? Dia kumpulin tuh para pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman bukan sembarang pasukan ini. Apa aja dia punya tuh, dari bangsa jin, binatang sampai manusia. Nah, muncullah kata qala ifritum minal jin, berkata ifrit, rajanya jin. Bayangkan rajanya jin itu jadi anak buahnya Nabi Sulaiman, tapi Allah yang tundukkan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, dia bilang sama Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan kepada engkau ya Sulaiman qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Sebelum berdiri udah ada. Cepat enggak sih? Cepat tuh. Tapi berkata orang yang berilmu tuh, orang yang punya ilmu, apa dia bilang? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kau ngedip. Lebih hebat lagi enggak? Belum Nabi Sulaiman bangun udah ada. Saking hebatnya tuh. Makanya waktu Ratu Balqis datang ke situ, dia ragu-ragu, jangan-jangan singgasananya, karena udah dimodifikasi.
Jadi modifikasi udah ada zaman Nabi Sulaiman. Dimodif maksudnya supaya Ratu Balkis tidak mengenali. Tapi karena ini singgasana yang sering dia duduki, pasti dia kenal. Ka'annahu. Kan ditanya, apakah seperti ini singgasanamu? Seolah-olah sepertinya iya. Ka'annahu hu. Baru disebutin, diceritakan. Baru Ratu Balkis kemudian mengikuti Nabi Sulaiman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kan Nabi Sulaiman ngirim surat yang isinya sering dibaca Haji Poji, dapatkan Haji Nur. Atuni. Wah, dia tahu dia. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Waktu ini kan ada itu, waktu itu. Ada waktu alayya muslimin, dalam keadaan menyerahkan diri. Dapat dia. Haji Poji dapat. Itu rahasianya, makanya masih mudanya playboy dia. Karena dia punya senjatanya itu. Datang tuh. Kayaknya Bapak Jo mau belajar gitu. Dia udah bilang gini-gini deh. Nah, kita lanjut ya. Qala, lalu kemudian berkata, fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala apa? Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffatu yang mewafatkan hu orang. Siapa? Rusuluna, kata Allah, utusan-utusan kami. Siapa? Pertama malaikat maut dan para teman-temannya. Makanya dan para malaikat yang nyambut tuh, yang bawa tadi tuh. Kain kapan, bawa minyak wangi dari surga. Itu disebut dengan malaikah, para malaikat. Tawaffathu rusuluna, yang mewafatkan dia adalah para utusan-utusan kami, wahum la yufarritun, dan mereka mengerjakan pekerjaan itu tuntas, sempurna, nggak ada kekurangan. Kenapa? Karena Allah yang program. Malaikat maut itu diprogram. Malaikat Jibril diprogram, nggak mungkin salah. Karena yang memprogram itu Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diprogram, tapi programnya dua. Apa diprogram? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua kita dikasih, yang baik, yang buruk. Nah, kalau dua ini terserah kita. Wa man syaa'a falyu'min. Kalau mau ingin beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur, pilihan. Ente mau milih mana? Nah, kalau mau milih beriman, ikuti jalannya. Kalau mau milih kufur, ini azabnya. Allah udah kasih tahu, tapi Allah nggak maksa. Ente yang milih. Itu kita, maka hidup kita berat. Malaikat nggak berat, karena udah diprogram. Jin sama kita sama berat, karena kita memilih. Surat Al-An'am ayat 61. Nanti bisa dicari tafsirnya itu. Di dalam kitab itu ada nggak ada ya ayat. Qala, lalu kemudian berkata Rasulullah, fatakhruju nafsuhu, lalu keluarlah ruhnya itu, ka'atyabirihin, seperti bau wangi yang begitu wangi. Jadi keluar ruhnya wangi banget tuh. Wujidat, yang ditemukan, fata'ruju bihil malaikatu, ta'ruju dari kata araja, araja naik. Nanti akan muncul kata mi'raj, mi'raj itu naik. Fata'ruju, lalu kemudian naik, bihi, orang itu diajak naik, maksudnya. Yang bawa siapa? Al-malaikatu. Malaikat membawa orang itu naik, ruhnya itu, fala ya'tuna ala jundin, maka mereka tidak mendatangi satu kelompok malaikat. Jun itu kayak tentara, itu banyak tapinya. Kelompok malaikat fima baina sama, yang ada di antara langit wal ardi, dan bumi, illa qalu, kecuali mereka itu akan berkata. Jadi malaikat ini bawa ruhnya orang beriman, dia lewati satu kelompok malaikat atau penduduk langit dan bumi. Mereka tanya, apa pertanyaannya? Mahadhir ruh, ruhnya siapa ini? Ditanya, ruhnya siapa ini? Fayuqalu, lalu kemudian disebutkan fulan, ruhnya si fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan menyebutkan namanya yang terbaik.
hatta yantahu bihi, sampai mereka ila sama'i sabia, sampai mereka berhenti ke langit yang ketujuh. Berarti ruh itu sampai ke langit yang ketujuh. Langit satu terbuka. Sebelum dia buka, dia minta dibukakan tuh. Maka kita kalau doa, Allahumma ftah apa? Kepada orang yang meninggal itu, lahu abwaabas sama. Ya Allah, iftah li ruhi, kan ada itu. Bukakan buat dia pintu-pintu langit. Kenapa? Karena di situ akan terjadi perjalanan. Ke langit satu jadi buka. Kalau malaikat bertanya, ruhnya siapa ini? Kok wangi banget? Disebutin tuh, di ruhnya orang beriman ini. Jadi dibanggakan sampai ke langit ketujuh. Berhenti sampai langit ketujuh. Mana tadi itu? Hatta yantahu bihi ila abwabis sama'i dunya. Sampai, mana tadi baik? Bukan ya, ila sama'i sabi'a. Sampai ke langit ketujuh. Fayuqalu, lalu setelah sampai ke langit ketujuh ini ruhnya itu, maka ada suara. Fayuqalu, nggak disebutin suaranya siapa tuh. Uktubu lahu kitabahu fi illiyin. Uktubu, tulis. Lahu, buat orang itu tuh ruhnya itu. Kitabahu, catatan-catatan amalnya fi illiyin. Tulis di illiyin. Lalu kemudian disebutkan wa ma adraka ma illiyun. Nabi kemudian berkata, tahukah kau tuh apa itu illiyun? Ini dalam Al-Quran juga ada. Kitabun marhum. Satu catatan yang berangka-angka. Marhum itu rokom, angka. Tapi dianggap tertulis, catatan tertulis. Yashhaduhul muqarrabun. Yang catatan itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin. Lalu kemudian ditulislah catatan amal itu di dalam illiyin. Nanti kita juga sama, catatan amal baik kita akan tercatat di sana tuh, fi illiyin. Summa yuqalu, kemudian setelah dicatat amalan-amalannya di illiyin, kemudian dikatakan kepada ruh itu, radduhu ilal ardi. Apa itu kata radduhu? Raddu itu kembalikan lagi ruh itu ke bumi. Jadi udah sampai ke atas nih ruh ini, di sini lagi proses jenazah. Apa proses jenazah? Dimandiin, dikafankan, habis itu disolatkan, nanti dikuburkan. Tapi ini belum dikuburin, masih dalam proses dimandikan pas pengkafanan. Turun, summa raddu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi, kata Allah. Fa inni wa'adtuhum, aku telah menjanjikan mereka anni minha khalaqtuhum, aku ciptakan mereka dari tanah, wa fiha nu'iduhum, dan kami kembalikan dia ke dalam tanah, wa minha nukhrijuhum, dan dari tanah pula kami bangkitkan mereka taratan ukhra. Makanya orang kalau nguburin tuh ada satu genggaman dilempar, disebutkan pertama. Apa perkataannya tuh? Yang pertama itu. Apa nih? Itu kan yang sering praktisi nguburin orang. Hah? Kan nyebut satu tuh. Ada tiga tuh. Tuh, lempar. Apa yang dibaca pertama? Tadi tuh ayat itu. Apa ayatnya itu tadi? Minha khalaqnahum, lempar. Wa fiha nu'iduhum, lempar. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Tiga itu. Itu ayat Quran. Qala, kemudian dikatakan fayuraddu ilal ardi, ruh itu kemudian dikirim, dikembalikan ke tanah, wa tu'adu ruhuhu, dan ruhnya dikembalikan. Pada saat ketika mau dikuburkan nih, ruhnya kembali. Drak. Tuh. Kenapa dikembalikan? Siap-siap menjawab pertanyaan. Ngerti Pak Puji? Nah, seperti itu begitu. Dikembalikan ke ruhnya ke dalam orang itu di kuburan. Nah, nanti baru faya tiyaniha malakani syadidal intihar. Maka datanglah dua malaikat syadidal intihar. Yang malaikat itu kejam tuh. Intihar pakai bentak-bentak tuh intihar.
fala tanhar, kan ada itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang-orang yang minta-minta jangan kau bentak-bentak. Kalau ente mau ngasih, ngasih. Kalau nggak ngasih jangan bentak-bentak. Gitu maksudnya. Di sini syadidal intihar, karena ada dua malaikat pakai syadidal intihar. Awalnya syadidani. Syadidani al-intihar. Tapi karena mudhaf ilaih nunnya dihilangkan. Jadi malakani syadidal intihar. Malaikat yang membentak-bentak itu. Fayanharanihi, kemudian kedua malaikat itu membentak dia, wa yajlisanihi, lalu mendudukkan dia di depannya. Galak banget tuh malaikat Munkar Nakir itu. Fayaqulani, malaikat Munkar Nakir lalu berkata, man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Karena dia orang mukmin, jawabnya lancar. Fayaqulu, lalu kemudian dia berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, dua malaikat itu berkata, ma taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum. Ma taqulu, apa pendapatmu fi hadzal rajuli, tentang orang laki-laki ini, alladzi bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian. Fayaqulu, lalu orang itu yang ditanya berkata, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, kedua malaikat bertanya lagi kepada dia, wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Fayaqulu, dia lalu berkata, ja'ana bil bayyinati mir rabbina, dia datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat, bukti-bukti yang benar dari Tuhan kami. Fa'amana bihi wa sadaqtu, aku pun di sini bukan artinya fa'amantu bihi, maka aku beriman kepadanya, wa sadaqtu bi, dan aku pun meyakininya. Qala wa dzalika, dan itulah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayat ini nanti dicari di surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullah, Allah meneguhkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Apa perkataan yang teguh? La ilaha illallah. Jadi orang beriman itu pasti bisa menjawab, pasti bisa. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dia diteguhkan dengan kalimat tauhid, pada saat meninggal dengan kalimat tauhid, dan di akhirat pun dia diteguhkan dengan kalimat tauhid. Nanti bisa dicari tafsirnya dalam surat Ibrahim ayat 27. Qala, berkata, ini agak panjang nih hadisnya. Fayunadi munadin minas sama, lalu kemudian berseru penyeru dari langit, sadaqa abdi, hambaku itu benar. Fa'albisuhu minal jannati, maka kemudian pakaikan dia dengan pakaian dari surga. Wa aruhu, dan perlihatkan kepada dia manzilahu minha, ke tempatnya nanti di surga. Fayubsahu lahu maddal basar, lalu kemudian diluaskan kuburannya sejauh pandangannya. Kira-kira luas nggak tuh? Dia lihat sejauh pandangannya surga itu. Luas tuh. Summa qala, kemudian dia berkata, wa yumassalu lahu amaluhu, lalu kemudian amalnya itu diserupakan, fi surati rajulin, dalam bentuk seseorang, hasanil wajhi, yang wajahnya tampan, tibarrihi, dan baunya wangi, hasanat siyabi, dan pakaiannya itu bagus. Fayaqulu lahu, lalu berkata kepada dia itu, orang yang mampu menjawab dengan benar, absyir, berikan kabar gembira, bima a'addallahu lak, dengan apa yang Allah persiapkan kepada kalian. Absyir biridwanillahi, dan bergembiralah dengan keriduan Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqin, serta bergembiralah dengan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal. Fayaqulu, lalu dia berkata kepada orang yang diserupakan atau amal yang diserupakan, karena dia nggak tahu. Basyarakallahu bikhair, semoga Allah memberikan kabar gembira dengan kebaikan kepada dia. Ditanya, mana anda? Siapa engkau? Amal dia waktu di dunia diserupakan jadi gambar seorang yang tadi tuh, pakaiannya bagus, baunya wangi, wajahnya tampan. Bapak kalau hidup dengan orang, katakanlah lakukan perjalanan dari sini ke Bandung, satu tempat duduk dengan orang yang wajahnya tampan,
baunya wangi, bajunya enak nggak? Nah, coba nanti kalau kebalikannya, wajahnya serem, banyak tato, bau ketek lagi, setengah mati tuh. Oh, kita baru 1 jam aja udah mabok. Apalagi sampai perjalanan Bandung tuh. Itu gambarannya gitu. Nah ini tenang dia. Ditanya, siapa engkau? Fawajhuka alladzi jaa'a bil khair. Wajahmu itu yang mendatangkan kebaikan. Karena dilihat enak. Maka mendatangkan kebaikan. Apa dia bilang? Fayaqulu, dia berkata, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu ana amaluka shalih. Inilah hari engkau yang engkau dijanjikan. Saya kata orang itu, amaluka shalih. Aku adalah amal solehmu. Tuh, makanya jangan anggap enteng tuh ngamal soleh. Amal soleh kita nanti akan diserupakan jadi wajah yang nemani kita tuh. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atika lillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui engkau kecuali kata amal itu kalau persoalan taat engkau luar biasa cepat. Sari'an fi ta'atika, cepat. Kalau disuruh melakukan kebaikan, dia yang pertama ikut. Tuh maksudnya gitu. Sari'an. Bati'an an ma'siyatillah. Kalau diajak maksiat, dia ogah. Bati'an, lambat, nggak mau dia. Maksudnya batian itu lambat dari maksiat Allah. Fajazakallahu khair, maka Allah membalas kepada engkau dengan kebaikan. Fayaqul, sedikit lagi saya sampaikan. Nanti baru minggu yang akan datang baru kita bahas yang berikutnya. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, aqimisah, percepat hari kiamat. Jangan kasih lama. Kenapa? Dia ini udah rindu. Kai arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maksudnya kalau di surga nanti dia bisa berkumpul lagi dengan saudaranya yang tentu saudara yang soleh. Tapi kalaupun dia nggak soleh, banyak dosanya, akhirnya pun dia akan masuk ke dalam surga. Cuma surganya begitu. Orang yang keluar dari surga yang terakhir itu Allah palingkan wajahnya nih. Pas dia keluar nih dari surga nih, dari neraka dia keluar nih. Pas digosong dulu tuh, kan disiram air tuh ya. Kemudian dia hidup lagi jadi manusia. Lalu kemudian dikasih lihat di surganya apa? Pohon. Wajahnya dipalingkan dari neraka ke depan surga ada pohon. Apa dia bilang? Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon itu supaya aku bisa neduh dan bisa minum air dari pohon itu. Allah kasih. Dekat. Ini belum masuk surga. Kemudian pas dia berada di pohon itu, dia dengar suara para penduduk surga. Dia bilang, ya Allah, masukkan aja ke dalam. Jangan di sini, nggak enak juga. Yang lain pada enak, kita di depan. Tapi kata dia, meskipun dia berada di pelataran itu, masih lebih untung daripada ada di neraka. Ya, mudah-mudahan kita nggak begitu. Cuma dapat dia pohon doang kan. Nggak bisa masuk. Tapi nanti orang itu akan masuk ke dalam surga. Apa dia bilang? Udah penuh ya Allah, saya keluar dari neraka masuk ke surga, udah penuh. Bagaimana bilang penuh? Allah mengatakan, apapun yang kau inginkan, maka itu akan terjadi. Jadi surga itu sempurna tadi. Ma tastahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, pasti kalian akan dapat di dalam surga. Mau rumah minimalis, lantai 3, dengan sendirinya ada di depan Anda. Hah? Apa? Kalaupun rokok yang halal ya, minuman aja yang khamar jadi khamar yang bagus yang tidak memabukkan. Kan ada tuh sungai khamar. Hah? Yang suka ngerokok nanti, ya Allah, saya ingin ngerokok jarum super. Ah, jarum super kita tahu. Apa? Boleh jadi ada, tetapi mungkin rokoknya lebih baik daripada rokok yang di dunia. Yang pasti yang baik-baik pasti ada. Ya.